Pelajaran dari turnamen ini, yang pertama, memahami peraturan teknis turnamen. Jika dua pemain beda pendapat mengenai out atau in, dan kedua pemain tetap dalam pendiriannya, maka permainan diulang. Kalau lawan nggak mau diulang, ya kita tetap harus ngotot, kalau memang kita yakin dengan pendapat kita. Terus kalau lawan tetap nggak mau, ya lapor ke panitia. Yang kedua, perlu berlatih mengenai manajemen mental dan emosi ketika poinnya ketat, dan saling berkejaran, supaya tetap tenang, fokus, dan konsentrasi, gitu. Nggak panik. Gitu. Terus yang ketiga, kalau mau menang dan berani tanding, berarti harus siap kalah, harus menyiapkan hati sebelum bertanding, dan ikhlas. Setelah berusaha ikhtiar semaksimal mungkin, hasilnya kita terima dengan ikhlas. Tidak sombong ketika menang dan tidak kecewa berlebihan ketika kalah. Ketika menang bersyukur dan ketika kalah bersabar. Dalam pertandingan ada yang kalah, yang ada yang menang, kecuali kalau pas ada yang seri. Yang keempat, di atas hasil pertandingan menang dan kalah, terlepas menang dan kalah itu ada nilai keikhlasan, kejujuran, kesabaran, kesehatan, kesenangan, dan kebahagiaan, nambah teman, mengunjungi tempat baru, terus membuat kenangan yang indah dan menambah pengalaman untuk masa depan. Pelajaran yang kelima, kalah tidak berarti hina dan berdosa. Banyak pemain olahraga yang kalah, tapi justru dapat apresiasi dari banyak orang. Rossi ketika gagal juara dunia dan kalah di race terakhir, justru dapat sambutan dari tim lain ketika akan kembali ke garasi. Itu trennya datang tuh. Terus pemain dari Kamboja, walaupun finish terakhir, tapi dapat tepuk tangan dari penonton karena tetap lari di bawah guyuran hujan. Bisa, trennya tuh. Terus ada juga pemain Anggar yang berjalan maju mundur supaya waktunya habis karena lawannya cedera. Gitu. Ada juga pelari Singapura yang ngasih minum ke pelari Indonesia. Nah, terus ada juga pelari yang memapah lawannya dituntun supaya finish karena lawannya cedera dan tinggal beberapa meter dari garis finish. Pelajaran yang keenam, kakak itu harusnya mengayomi dan mendukung adiknya. Ya. Melindungi, membackup, terus membantu, sabar ngarahin, bukannya justru marah-marah gitu. Nah, kalau menghina, marah-marah, ngejek adiknya karena mainnya nggak seperti yang diharapkan, justru orang nanti nggak simpati. Tidak seperti yang diharapkan, hasilnya di bawah dugaan. Ini nih yang megang nih. Nah, dari tadi miring-miring. Ya, oke. Ini kita lagi nunggu tram pulang latihan badminton sambil cerita. Kemarin hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, Musa Isa bertanding di SZ Forza Cup di Burgdorf, Hamburg. Hari Sabtunya Musa Isa tanding tunggal, terus hari Minggunya Musa Isa berpasangan tanding di ganda putra. Di kategori tunggal putra, Isa juara 3 di U11C dan Musa sampai perempat final. Kami berangkat dari rumah jam 4.25 naik tram ke Hochwilde, terus ke stasiun Bremen. Lanjut naik kereta ke stasiun Hamburg. City Center, BSAG Kundencenter, zentraler Umsteigepunkt. Jambunya mengerikan. SBB Kundencenter. Kita ke Hamburg, Hauptbahnhof 458 jalur 10. Itu tempat sepeda. Dan kita naik ke atas.
U1. Itu yang ke Kiel waktu ke handphone. Ini nih. Dari stasiun Hamburg kita naik U1. Nah, kita sempat bingung pas nyari jalur bis X32 karena nama halte tujuannya itu beda antara yang di aplikasi Farplanner sama yang ada di papan halte. Terus koneksi internetnya lagi gangguan lagi. Nah, terus kita lanjut naik bis 32 X32 terus bis 134. Setelah itu kita sempat salah lokasi. Nah, untung jaraknya tidak terlalu jauh sama lokasi yang sebenarnya, jadi tinggal jalan kaki aja. Dolapta bir ilaç var bir şey. İkinci gün geldi 20 kere elma. Onun bak 2 bardak içip de var erkek tasar. Ini di depan bagian klinikum Bergedorf Hamburg. Kita ke sana ke klinikumnya. Di situ haltenya. Kita lagi mau turnamen Pajak Zakat. Saya mau tanding. Nah, ini dia yang mau tanding nih. Oh, tadi sempat salah masuk. Ini udah dan bener nih spot sentrum. Di pertandingan pertama, Isam lawan Suangbay menang 21-17, 21-11. Di pertandingan kedua, Isam lawan unggulan pertama Yun Song Su. Isa kalah tipis. Set pertama 21-17, set keduanya 21-19. Nah, selesai pertandingan yang kedua ini, Isa sempat nangis. Nah, di pertandingan ketiga, Isang lawan Edgar Muhlik menang 21-10, 21-9. Di pertandingan keempat, Isang lawan Kenshin Jiang lagi-lagi kalah tipis 16-21, 19-21. Di pertandingan terakhir, Isang lawan Adfight dan menang 21-8, 21-14. Nah, dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan, Isa jadi juara ketiga. Jungen U11 kam auf Platz 3. Ibrahim Syed Abdurasil. Auf Platz 2 Yun Song Su. Di pertandingan pertama fase grup, Musa melawan Mewes Bristol, menang 21-10, 21-10. Set pertama Musa menang 21-10. Sekarang mulai set 2. Nah, di pertandingan kedua, Musa melawan unggulan kedua Max Han dan kalah di set pertama 21-11, set kedua ini 25-23. Musa hampir maksa rubber set tapi gagal untuk rubber set. Nah, setelah pertandingan kedua ini Musa juga sempat nangis. Di pertandingan terakhir fase grup, Musa menang 21-5, 21-11.
Sebagai runner up grup 2, Musa lanjut ke perempat final terus ketemu juara grup 4 Nico Cheng Xuan Wang. Nah, Musa kalah rubber set dalam pertandingan ketat 18-21, 21-8 dan 18-21. Sempat terjadi perbedaan pendapat ketika poin 17 sama di set ketiga. Bola menurut Musa out, harusnya poin buat Musa, tapi menurut Nico masuk gitu. Harusnya diulang, tapi skornya diberikan ke lawan gitu. Ya, tapi ya sudah berlalu gitu. Ini pertandingan ketiganya Isa, interval tadi menang, dan ini knockoutnya Musa perempat final. Set pertama Musa kalah, ini set kedua. Misa sampai ngantuk nih nemenin kakak emasnya main badminton.